Data yang kami kutip dari CNBC.com menunjukkan ada sekitar 6,5 juta investor baru yang terjun di dunia kripto. Ini lebih besar daripada investor baru yang ada di pasar saham dan reksadana. Dan kebanyakan dari investor baru ini adalah berasal dari kalangan muda milenial. Mungkin juga IHSG yang belum pulih sampai dengan kuartal 2 di tahun 2021 ini. Ya. Sebaliknya, kripto ini semakin hari semakin naik tinggi. Ya. Ini yang membuat investor baru itu tertarik dan lebih memilih ke dunia kripto. Lalu pertanyaannya, apakah kripto ini lebih bagus daripada saham? Yuk kita simak video berikut ini. Halo. Bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Pak Levi. Bersama saya Kaloka. Saya Pak Levi dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berharap pandemi segera berakhir. Apalagi sekarang sudah mulai dilonggarkan PPKM. Cuman harus tetap ingat protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Buat yang belum vaksin, ayo kita sekarang vaksin. Oke, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Berarti membeli saham itu kita mempunyai underlying asset. Apa sih underlying asset itu? Underlying asset itu adalah aset dasar yang dijadikan objek dan memiliki nilai ekonomis berupa barang berwujud ataupun tidak berwujud. Betul sekali. Tadi Bro Pak Levi menjelaskan tentang underlying asset. Kemudian kita ngelihat dari segi legalitas. Untuk saham setidaknya ada 5 lembaga yang berkewajiban untuk menjaga dan menyelenggarakan di pasar saham. Yang pertama ada OJK sebagai regulator. Yang kedua ada Bursa Efek sebagai lembaga penyelenggara. Yang ketiga ada KCEI atau Custodian Central Efek sebagai lembaga penitipan dan menjaga saham kita. Yang keempat ada KPEI sebagai lembaga untuk pencatatan transaksi. Yang kelima ada SIPC sebagai lembaga penjamin dana investor. Jadi berinvestasi di pasar modal Indonesia itu sangat aman, apalagi Bursa Efek sudah berdiri sejak 10-an tahun yang lalu. Dari segi imbal hasil di saham ini ada 2, yaitu dari dividen dan capital gain. Untuk dividen ini adalah keuntungan suatu perusahaan yang dibagikan ke investor. Lalu capital gain ini adalah keuntungan antara selisih beli dan jual. Betul. Nah, karena kita membeli saham adalah membeli suatu perusahaan, berarti kita investor berharap perusahaannya akan semakin berkembang di masa depan. Berarti kita harus menggunakan analisa fundamental untuk melihat keadaan keuangan perusahaannya sehat apa enggak. Nah, biasanya ada beberapa rasio yang dipakai. Rasio yang dipakai untuk melihat valuasi biasanya PBV atau PR. Untuk melihat likuiditas bisa menggunakan rasio DR atau debt to equity ratio. Kemudian untuk melihat profitabilitas perusahaan ini bagus di masa depan menggunakan analisa ROA dan ROE. Ada yang sama penting nih bro, yaitu analisa teknikal. Ya, betul. Kenapa analisa teknikal ini juga penting ya? Karena kita itu tahu waktu yang pas untuk masuk dan keluar, dan kita itu juga tahu pasar itu sedang bullish ataupun bearish ya. Dan indikator yang kita gunakan itu juga mempengaruhi loh. Ya, betul sekali. Tadi kita udah bahas mengenai analisa fundamental, teknikal, tapi ada satu lagi yang juga penting nih bro, yaitu sentimen. Oh iya betul. Nah, jadi sentimen ini juga penting ya. Misalkan perusahaan mau akuisisi, perusahaan akan bagi dividen, perusahaan akan terjadi perombakan manajemen. Hal-hal seperti ini sangat penting sekali di dunia pasar saham. Jadi kita sebagai investor harus selalu update tentang dunia pasar saham. Oke, kita tadi sudah bahas saham. Sekarang kita bahas kripto aset. Lanjut bro. Kripto aset itu apa sih? Kripto aset itu adalah aset kripto atau virtual aset yang berbasis teknologi blockchain
yang bersifat desentralisasi. Dulu itu cryptocurrency ini dipandang sebagai alat transaksi virtual ya. Lalu sekarang itu dipandang sebagai alat instrumen investasi. Betul. Ngomongin cryptocurrency, cryptocurrency yang paling besar market cap-nya dan paling liquid adalah BTC atau Bitcoin. Kemudian disusul sama Ethereum, XRP, Tether, Doge dan lain-lain. Nah, jadi selain harganya semakin naik ya, Bitcoin ini yang menarik adalah dia juga penjual Bitcoin ini bisa di-trace atau traceable. Kemudian yang menarik lagi adalah Bitcoin ini mempunyai limited, yaitu di 21 juta. Maksudnya apa? Di sini hukum supply demand berlaku. Apabila harga limited, demand-nya semakin naik, berarti suatu saat nanti harga Bitcoin juga akan semakin naik. Harga BTC per Januari 2021 ini sekitar 412 juta. Dan di bulan Mei 2021 ini harga naik mencapai 850 juta per satu Bitcoin. Ya. Dan di kala pandemi ini cryptocurrency itu malah makin naik ya, Bro. Ya. Ini yang membuat investor baru itu tergiur dan memilih masuk ke dalam dunia kripto. Ya, betul sekali. Nah, ngomongin masalah underlying tadi, aset ya, underlying aset. Untuk cryptocurrency tidak punya underlying aset, berbeda dengan saham. Nah, cryptocurrency itu makin banyak orang beli, makin diakui, nilainya semakin tinggi. Contohnya gini, Bro. Ketika si Tesla mengalihkan cash-nya ke dalam Bitcoin, maka harganya Bitcoin langsung melejit tinggi. Nah, sekarang yang lebih bagus lagi nih, ada PayPal sudah meluncurkan metode pembayarannya menggunakan cryptocurrency. Dikarenakan cryptocurrency ini tidak memiliki underlying aset, jadi sangat berisiko. Misalnya, koin itu sewaktu-waktu bangkrut dan sangat volatile ya, dibandingkan dengan saham. Perharinya cryptocurrency itu bisa naik sampai 30%. Ya. Tapi juga bisa turun sampai 30%. Berbeda dengan saham yang mempunyai batas bawah, yaitu ARB. Jadi buat kalian yang mau masuk ke dunia kripto itu harus mempunyai mental yang kuat. Ya. Nah, kami akan memberikan persamaan antara kripto dan saham. Yaitu ada 2 poin. Yang pertama, sama-sama mempunyai dividen, tetapi dalam kripto istilahnya adalah staking coin. Yang kedua, baik kripto dan saham itu juga ada yang misalnya saham gorengan dan saham blue chip. Tetapi dalam kripto bukan saham blue chip, tetapi kripto yang punya market cap besar. Misalnya ada BTC, Ethereum, XRP dan lain-lain. Jadi baik investasi di dunia kripto ataupun di dunia saham, teman-teman juga harus berhati-hati. Berikut ini kami akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari saham maupun kripto. Dari saham dulu ya. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki regulasi yang jelas dari otoritas. Yang kedua, peluang mendapatkan dividen rutin dari emiten. Yang ketiga, investor saham berhak mengikuti RUPS. Yang keempat, aman dari pencurian aset. Untuk kekurangan, yang pertama, resiko suspensi. Yang kedua, resiko likuidasi bila emiten dinyatakan bangkrut. Yang ketiga, resiko delisting. Untuk yang kripto, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah transaksi murah, praktis, cepat karena berbasis digital. Yang kedua, fleksibel transaksi karena 24 jam non-stop. Yang ketiga, bisa digunakan untuk transaksi lintas negara. Yang keempat, harga melejit di masa pandemi. Kekurangan dari kripto adalah yang pertama, fluktuasinya sangat tinggi. Yang kedua, tidak ada aturan atau suspensi bila harga naik dan turun terlalu tajam. Yang ketiga, resiko tentang legalitas. Yang keempat, resiko likuiditas. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan teknologi aset kripto apabila diretas. Jadi kesimpulannya, kita tidak bisa menolak kehadiran cryptocurrency ini. Karena cryptocurrency itu adalah hasil perkembangan zaman di era digital.
Sebelum kalian investasi di saham maupun kripto, yang pertama, kalian jangan ikut-ikutan. Yang kedua, kalian harus mempunyai analisa yang sederhana versi kalian sendiri. Yang ketiga, mulai dari uang kecil, jangan langsung tiba-tiba uang banyak ya. Yang keempat, don't put your egg in one basket, yang artinya selalu buat aset alokasi. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika teman-teman ada kritik saran yang bisa membangun untuk channel ini, sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan see ya.